Jadi simpelnya ya, pangkat adalah perkalian yang berulang. Jadi di sini ada contoh 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 ini artinya 15 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Jadi kalau pangkatnya pangkat 2 berarti dia berulang 2 kali. Kalau dia pangkat 4 seperti yang di bawah ini 20 pangkat 4 berarti dia berulang 4 kali. Apa perbedaannya kalau tanda negatifnya ada di dalam kurung dengan tanda negatifnya tidak di dalam kurung. Jadi kelihatan di pengulangannya ya, di sini negatif 8-nya. Kalau dia di dalam kurung, maka perkalian berulangnya juga di dalam kurung. Kalau tidak ada kurung, berarti negatifnya ditinggal. Jadi 21-nya yang berulang. Ini apa rumusannya ya? Kalau dia pangkat 2 berarti dia 2 kali. Kalau dia pangkat 3 berarti dia 3 kali dikalikan. Kalau dia pangkat 4 berarti 4 kali. Jadi kalau dia sebanyak N kali, N ini bisa diganti dengan angka apa saja. Misalnya N-nya dengan 5, maka A-nya dikalikan sebanyak 5 faktor atau 5 kali. Seperti itu. 10 pangkat 2 sama saja dengan 10 kali 10. Hasilnya 100. Nah, kalau yang bagian B, negatif 8 pangkat 3, negatifnya di luar karena tidak ada kurung, maka dia bisa negatif di luar 8 kali 8, 64 kali 8, 512. Lalu yang bagian C ini dikerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Negatif 9 tambah 6. Masih ada negatif 3, lalu dipangkat 4. Karena berulang, maka negatif 3-nya kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Ya, jadi di sini ada perbedaan yang jelas. Kalau ada kurung yang di negatif 8 pangkat 3 ini tidak ada kurungnya di soalnya ya. Maka minusnya di depan 1 kali saja. Sementara yang negatif 3 pangkat 4 karena ada kurung menandakan bahwa negatif 3-nya yang berulang terus sebanyak 4 kali. Itu penjelasannya. Situ pangkat 3. Ayo, siapa yang bisa jawab di penguraiannya saja ya, biar tidak dapat hasil. 7 pangkat 3 artinya sama dengan 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 kali 7. Sip. Urusan hasilnya nanti itu belakangan. Nanti pikirkan sendiri hasilnya. Berapa? 343. 343. Ada yang sudah hafal ternyata ya. Sebenarnya pangkat 3 itu di SD wajib ya. Terus kalau soalnya begini, negatif 2 pangkat 6. Ada yang bisa uraikan hasilnya belakangan, penguraiannya dulu atau penjabarannya dulu. Negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 6 kali ya. Terima kasih, Louis. Louis atau Lois panggilannya ini? Panggil Monik. Monik. Monik, panggil saja Monik, Pak, biar nggak repot. Negatif 64. Negatif 64. Terima kasih, Florencia. Oke ya, simpel ya. Kalau negatif 3 pangkat 4. Ayo, siapa yang bisa? Diuraikan dulu hasil belakangan. Siapa yang berani? Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Oke, terima kasih Arlo. Ayo, siapa yang mau lanjutkan? Arlo punya jawaban ini. Hasil akhirnya. 81. 81. Positif ya, Deren? Iya. Ya, kenapa positif?
Karena negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9, kali negatif 3 sama dengan negatif 27, kali negatif 3 sama dengan 81. Oke, sip. Yang lain boleh ya, jelas ya yang Deren jelaskan ya. Dengan teman-teman tadi jawab dari Moni, Florencia, Arlo, Deren. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung. Potong saja, langsung nyalakan speakernya, langsung bicara ya kalau ada yang kurang jelas. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini. X pangkat 3 sama dengan 216. Ini sama saja kita ditanya berapa pangkat 3 yang hasilnya 216. Atau yang bagian B, berapa pangkat 2 yang hasilnya 16. Yang B mungkin lebih simpel ya, yang B ini. Ada yang bisa jawab yang B? Berapa nilai X-nya? 4 ya. Jadi 4 pangkat 2 dapat 16. Maka X-nya 4. Oke. Kalau yang bagian A, berapa pangkat 3 untuk dapat 216? 6 Pak Guru. 6 ya? Iya. Saya jawab ini, Nathan. Iya Pak Guru. Oke, jadi X-nya sama dengan 6. Thank you. Kira-kira seperti itu. Yang bagian B ternyata selain 4, bisa juga negatif 4. Karena negatif 4 pangkat 2, berarti negatif 4 kali negatif 4, jawabannya juga positif 16. Oh, ini ada yang bagus ini soalnya. Kalau negatif 35 pangkat 2, berapa kira-kira? Nah, ada yang bisa coba-coba dulu. Negatif 35 pangkat 2 hasilnya berapa? 1225. Perlu menjawab 1225. Yang lain? Negatif 1225. Bagus, jadi ada 2 versi. Ya, jadi yang benar yang mana ini? Yang negatif ya. Kenapa negatifnya yang benar? Karena ini tidak ada kurung. Ya. Jadi kalau dia diuraikan, dia negatif 35 kali 35 ya. Kecuali ada kurung. Kecuali ada kurungnya, maka dia negatif 35 kali negatif 35. Jadi nanti positif 1225. Tadi ada triknya ya sebenarnya kalau perkalian yang ekor 5 seperti ini ya. Oh ya. 35 pangkat 2 ini boleh langsung 3-nya kita kali dengan kakaknya 3. Kakaknya 3 berapa? Angka di atasnya 3, 4. Jadi langsung 3 kali 4 berapa? 12. Terus sisa 5 pangkat 2, 25. Jadi 1225. Seperti itu ya. Jadi kalau ada 25 pangkat 2, bisa 2 dikali dengan kakaknya 2. 2 kali 3. Berarti 6. 25-nya ikut. Gitu ya. Kalau ada 75 pangkat 2, ada yang bisa tebak jawabannya? 5625 Pak Guru. Ya, yang betul 5625 ya. Karena 7 kali 8 ya. 7 kali 8, 56 ya. 56, oke. Kalau tadi 2 kali 3 dapat 6. Ya, itu cuma tambahan saja. Kalau yang nomor 3, 3A sampai D. Yang penting kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 16 kurang 28 berapa? Lalu habis itu dipangkat 2. Begitu juga dengan B, C dengan D. 5A. Ada yang bisa jawab enggak 5A ini? Berapa pangkat 5 dapat 32? Berapakah nilai X? 2. 2 ya. X-nya 2. Oke. Kalau bagian B, berapa pangkat 2 supaya dapat 64? 8. 8. Oke. Ya, yang negatif dulu ini, yang bagus ini. Yang D. Bagaimana? Ya, dapat minus. Berapa? Ada yang jawab tadi? Minus 7.
Minus 7, mantap sekali, luar biasa ya. Kalau yang bagian G, ada yang bisa enggak yang bagian G? 3. 3. Ya, jadi bagaimana caranya, Deren? Kok bisa 3 dapat 3? tambah 2 sama dengan 5. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, jadi X-nya yang betul adalah 3 ya. Oke, bagus. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Yang bagian H? 4 ya. Ya, jadi untuk yang bagian H ini, begini sebenarnya supaya simpel. Lihat dulu pangkatnya. Berapa pangkat 4 yang dapat 81. Jadi, nanti dapat 3 ya. 3 pangkat 4. 3 kali 3 kan 9. Kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, 3-nya ini sama dengan X kurang 1. Jadi berapa kurang 1 yang dapat 3? Jadi jawabannya 4. Oke, sekarang masuk di sifat-sifat. Ini gampang sebenarnya ya, simple. Langsung saja mungkin supaya mudah. Dilihat saja, kalau dia perkalian, maka pangkatnya ditambah. Jadi di contoh 1 ini, yang 1 pangkat 2, yang di belakang pangkat 3 ya, sama-sama 2. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, maka pangkatnya langsung ditambah. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3. Contoh lain, misalnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Jadi ini langsung 3 pangkat 5 tambah 4. Jadi 3 pangkat 9. Seperti itu. Jadi kalau ada perkalian, bilangan berpangkat yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, di nomor 2 ini bedanya cuma pakai huruf. Jadi A pangkat 4 kali A pangkat 2, jadi A pangkat 4 tambah 2. Jadi hasilnya A pangkat 6. Nomor 2, kalau tidak ada pangkat, berarti di situ sebenarnya pangkat 1 ya, bukan pangkat 0. Jadi 5 pada nomor 2 ini bukan pangkat 0, tapi pangkat 1. Jadi sebenarnya boleh langsung ini. Yang nomor 2, 5 pangkat 2 tambah 7 tambah 1. Jadi hasilnya 5 pangkat 10 ya. Jawabannya 5 pangkat 10. Nah, sekarang yang pembagian. Sifat pembagian bilangan bulat. Kalau pembagian, nanti dia berubah jadi kurang. Sebenarnya ini disuruh isi. Tapi intinya di bawah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Lawannya dari yang tadi ditambah. Kenapa dikurang? Karena nanti di sini, di prosesnya itu bisa dicoret. Yang atas dengan yang bawah ini nanti sama, dicoret. Makanya jadi kurang. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya 3 pangkat 2. Karena 6 kurang 4. Terus yang nomor 2, nanti jawabannya A pangkat 4. Karena 6 kurang 2. Jadi 4. Mungkin contohnya supaya lebih jelas. Ya, ini ada contoh. Ada contohnya, yang nomor 1, 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 6 kurang 2. Jadi hasilnya 4. Kalaupun mau coba secara manual, pasti hasilnya sama. Misalnya mau coba kerjakan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nanti akan muncul seperti ini. 3-nya ada 6 dibagi dengan 3-nya ada 2. Nah, nanti dicoret atas bawah. Nah, sisa 3 pangkat 4. Jadi dibuatkan saja rumus supaya cepat. Ya, seperti itulah. Kalau yang nomor 2 juga sama ya, dikurang dulu, 11 kurang 2 baru ditambah 1. Yang atas jawabannya berapa pangkat berapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa yang lain selain Arlon,
Monik, Florencia, Darren, Nathan. Selain mereka, siapa yang coba? Nomor 1. 2 pangkat 14, Pak. Pangkat 14. Oke, terima kasih. Benar jawabannya ya. Yang lain lagi, untuk yang nomor 2, siapa ini yang ada di sini? Siapa? 3 pangkat 5, Pak. Theo ya. Jawabannya 3 pangkat 5. Oke, ada yang bertanya? Jadi begini Pak, kalau misalnya itu angkanya beda begitu, kayak maksudnya misalnya 2 kali 6 atau berapa begitu, kalau angkanya beda bagaimana Pak? Oh ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya kalau misalnya 2 pangkat 3 kali 6 pangkat 5 misalnya. Ya, jadi kalau ada seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan sifat. Ya, jadi dikerjakan manual. 2 pangkat 3, 8, kali 6 pangkat 5, 2 berapa ratus ribu. Pokoknya gitu. Jadi intinya tidak bisa pakai sifat. Bisa dikerjakan, tetap bisa secara manual, tapi tidak bisa pakai sifat. Ada lagi satu sifatnya. Ini ada bilangan berpangkat, 2 pangkat 3, terus dipangkatkan lagi, dipangkat 2 lagi. Jadi caranya simple ya. 2 pangkat 3-nya diulangi 2 kali, kan yang di luar pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, terus pakai sifat yang penjumlahan tadi. Jadi 3 tambah 3 jadinya 6. Nah, dari sini disimpulkan ada sifat tambahan satu lagi selain yang perkalian dengan pembagian. Kalau sifat pemangkatan bilangan berpangkat bisa langsung dikalikan. Jadi yang di dalam kurung, pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. 3 pangkat 4 dipangkatkan 5. Jadi hasilnya 3 pangkat 4 kali 5, 20. Nah, lalu kalau ini bagaimana? Sudah ada pembagian, ada lagi pangkat. Ya sudah, kerjakan dulu yang di dalam kurungnya dulu. 5 pangkat 9 bagi 5 pangkat 3, sifat pembagian tadi dikurang ya. Jadi 5 pangkat 9 kurang 3. Jadi 5 pangkat 6. Baru di pangkat 4. Jadi 6 kali 4. 24. Jadi 5 pangkat 24. Nah, sekarang ada soal yang menarik ini. Manakah yang lebih besar? 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75. Jadi ini kita disuruh mencari. Ini kalau mau bandingkan, disuruh cari yang terbesar, kita mau cari manual 2 pangkat 100. Aduh, berapa banyak itu? Kalkulator atau papan tulis kalau disuruh kita menulis di papan tulis tidak akan ketemu jawabannya. 2 kali 2 sebanyak 100 kali. Sebanyak 10 kali saja sudah 1000. Kalau di 2 pangkat 11 berarti 2020, 2048, 4096 dan seterusnya, nanti jutaan, miliaran, triliunan mungkin. Nah, tetapi dengan pakai sifat pangkat kita cukup cek dulu di sini. Ya, sebenarnya dasarnya saya jelaskan. Kalau di contohnya mungkin agak panjang, saya coba jelaskan dengan simple saja. Kalau kita ada angka misalnya 2 pangkat 5 dengan 3 pangkat, atau yang lebih kecil lagi. 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 3. Kira-kira yang mana yang lebih besar? Yang 2 pangkat 3 atau yang 3 pangkat 3? Kalau 2 pangkat 3 kan 8 ya. Kalau 3 pangkat 3 berapa? Kalau 3 pangkat 3, 3 kali 3, 27 ya. Nah, jadi kesimpulannya, ini lebih kecil ya. Berarti kalau pangkatnya sama-sama pangkat 3, cukup bandingkan antara 3 dan 2.
mana yang lebih besar. Jadi pasti nanti lebih besar yang bilangan pokoknya lebih besar. Contoh ya, yang simpel lagi, misalnya 2 pangkat 25 dengan 3 pangkat 25. Nah, jadi yang mana yang lebih besar ini? Tanpa mencari hasil, cukup lihat. Jangan cari hasil, ini terlalu lama ini. Cukup lihat mana yang lebih besar, 2-nya atau 3-nya. 3, Pak. Ini yang lebih besar. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kalau ada pangkat yang sama, lihat saja bilangan pokoknya mana yang lebih besar ya. Kalau diminta membandingkan ya, mana yang lebih besar. Nah, lalu apa hubungannya dengan soal ini? Nah, soalnya kan 2 pangkat 100 dengan 3 pangkat 75. Jadi, kalau kita disuruh mencari mana yang lebih besar, kita cocokkan di sini pangkatnya. Kalau 2 pangkat 100, kalau 75, kalau yang 3 pangkat 75. Kira-kira 100 dengan 75 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 5 misalnya. Yang lebih tinggi lagi mungkin ada. Sama-sama bisa bagi 25 ya kan? 100 itu 25 kali berapa? 4. Kalau 75? 3. 3. Jadi ini bisa berubah jadi 2 pangkat 4 kali 25. Terus ini 3 kali 25. Tadi ada sifat pangkat ya, kalau kurung pangkatnya dikali. Berarti ini bisa berubah 2 pangkat 4 dalam kurung 25. Sementara yang di sebelah 3 pangkat 3 dalam kurung 25. Sisa kita cari 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. Sementara 3 pangkat 3, 27. Jadi yang mana yang lebih besar? 16 atau 27? Tentu saja yang 27 yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, antara 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75, yang lebih besar adalah 3 pangkat 75. Seperti itu. Jadi, diulangi ya prosesnya ya. Jadi cari dulu FPB-nya, istilahnya FPB kalau di SD. Cari berangka yang bisa sama-sama membagi 100 dan 75. Di situ diubah ke sifat pangkat, habis itu sisa dibandingkan. Seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti itulah penjelasannya ya. Nah, ini samalah penjelasannya. Oke, jadi saya rasa itu saja sebagai kesimpulannya. Perpangkatan adalah perkalian yang berulang ya. Itu kesimpulannya. Terus sifat-sifatnya, kalau ada perkalian, pangkatnya ditambahkan selama dia sama. Ya, perkaliannya kalau ada perkalian bilangan berpangkat ditambahkan. Kalau pembagian dia dikurangkan. Seperti itu. Sifat yang keduanya, terus sifat yang ketiganya, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, itu saja. 3 sifatnya ditambah dengan pengertiannya. Yang lain cuma tambahan. Kalau begitu, terima kasih sudah ikut belajar hari ini, 24 orang, kurang 1, 23. Terima kasih yang sudah nyala kamera, artinya kalian mendengarkan saya. Terima kasih yang sudah menjawab, baik secara lisan maupun isyarat tangan. Terima kasih semuanya yang sudah mau ikut belajar bersama saya hari ini. Saya mengajar ini, tapi saya juga belajar dari kalian. Oke, mohon maaf untuk kekurangan.
mungkin terlalu lama. Ini saya memang sengaja lama karena di meeting saya bilang yang tidak ada kuota jangan coba-coba masuk. Ya. Jadi yang pakai WiFi ini yang ikut belajar. Karena ini mau direkam, nanti saya masukkan di bagian tugas. Supaya yang tidak ikut hari ini mungkin yang kena banjir atau yang kuotanya sekarat atau yang nanti malam baru bisa kerja tugas tetap bisa melihat pembahasannya. Oke, saya tutup. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah.